harus berani ya eh, mementingkan diri sendiri. Jadi artinya dia tidak mementingkan oleh orang lain, bahkan dia bisa dikatakan orang yang tidak peduli dengan orang lain. Nah, itu bisa dikatakan anania ya. Baik, anak-anak, paham apa itu anania? Halo? Paham. Baik. Anania juga secara istilah adalah sikap atau keakuan sebagaimana sebagaimana suara Bapak terdengar? Halo? Nana? Oke, baik. Dan anania secara istilah anania secara istilah yaitu adalah keakuan sebagai sikap eh, hidup yang selalu mengedepankan diri sendiri. Nah, jadi eh, mengedepankan diri sendiri dan bahkan kalau perlu dia itu apa dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Nah, itu dia anania. Berarti orang yang memiliki sifat anania ini adalah dia mementingkan diri sendiri, egois dia, dan kemudian bahkan saking egoisnya dia itu bisa mengorbankan orang lain. Dia korbankan dengan orang lain. Ayo, ada yang bisa memberikan contoh nggak dari murid-murid Bapak? Ada yang bisa memberikan contoh? Ini ada Reynaldi, ada Prilia Mutia Zahra, ada Eldi. Ayo, ada nggak yang bisa memberikan contoh? Hah? Ada yang bisa memberikan contoh? Baik, kalau tidak ada yang bisa memberikan contoh, Bapak yang akan memberikan contoh ya buat kalian. Nah, jadi orang yang memiliki sifat egois adalah misalkan eh, dia itu sedang diamanahi untuk membagikan rezeki, misalkan ada yang memberikan dia uang pada dia. Nah, sebesar 100.000 rupiah. Namun jadi contohnya dia diberikan uang oleh seseorang sebesar 100.000 rupiah. Jadi orang itu memberikan apa namanya dipesan, memesan sama dia, memesan dipesan ya. Terus kata orang yang punya uang yang memberikan pada dia tadi adalah katanya kamu nanti bagi ya uangnya itu kepada teman-temanmu yang lain. Nah, jadi uang 100.000
disuruh sama-sama sama yang lain. Namun kenyataannya apa? Dia tidak memberikan uh, uang itu kepada teman-teman yang lain. Dia malah egois. Dia menyimpan uang itu sendiri. Dia tidak memberikan teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga tidak mendapatkan uang tersebut. Artinya dia sendiri yang menikmati uang itu. Jadi teman-teman yang lain tidak ada dapat ya. Makanya oleh karena itu sifat egoisnya itulah yang menjadikan dia itu rakus. Rakus dia. Dan dia itu kayak istilahnya mementingkan diri sendiri padahal yang lain juga membutuhkan ya kan. Oke, paham nggak sampai di sini anak-anak? Sampai di sini paham? Yang lain mana? Paham. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki bahwasanya ananiyah itu bahaya sifat ananiyah. Jadi bahaya sifat ananiyah ini yang pertama adalah jauh dari pertolongan Allah. Yang pertama ya. Jadi orang yang memiliki sifat ananiyah itu dia sungguh sangat jauh sekali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dari sifat rakusnya tadi. Dia mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain. Oleh karena itu ya murid-murid Bapak, kalian jangan sampai mendekati sifat ananiyah ini. Karena sesungguhnya sifat ananiyah ini adalah sifatnya syaitan. Ya. Paham anak-anak? Kemudian dari bahaya sifat juga ananiyah ini antaranya adalah menimbulkan kebencian dan permusuhan sehingga merugikan diri sendiri. Jadi di sisi lain bahwasanya ananiyah ini adalah ketika dia memiliki sifat ini maka dia itu dibenci oleh teman-temannya. Karena dia tadi juga rakus, dia juga mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain. Paham sampai di sini anak-anak? Halo, Muhammad Renaldi, Eldiano, Aprilia, paham semua? Kemudian paham nggak? Baik. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki putus asa. Ini putus asa lagi. Sebelum kita memasuki putus asa tadi apa ya? Pengertian putus asa ya, Nan? Aprilia Mutia Zahra, Muhammad Renaldi, bisa nggak berikan pengertian? Nah, ya, berarti sifat putus asa itu adalah orang yang tidak ingin berubah. Artinya dia ketika putus asa dia merasa semuanya sudah selesai. Tidak ada harapan ya. Pintar Muhammad Renaldi. Contohnya orang yang putus apa seperti apa, yo?
Ada yang bisa memberikan contoh? Muhammad. Iya, pintar. Nah, salah satu contohnya adalah dia ketika gagal untuk melakukan sesuatu, ya, dia gagal, maka dia langsung putus asa. Nah, maka ini tidak boleh ya, tidak boleh. Seharusnya ketika dia gagal, maka yang harus dia lakukan adalah merenovasi. Artinya dia mengevaluasi dirinya sendiri sehingga dia menjadi lebih baik lagi. Wah, harus semangat ya. Ya, kalau putus asa artinya dia tidak mau lagi memperjuangkan keinginannya itu. Pada akhirnya dia malas-malasan. Pintar Muhammad Renaldi. Ayo. Yang lain Aprilia Mutia. Mana suaranya? Baik, putus asa pun secara bahasa artinya habis harapan. Adapun putus asa secara istilah bisa dikatakan bahwasanya ini adalah godaan. Nah, godaan setan ya. Artinya syaitan selalu menggoda, mewaswas hatinya sehingga dia menjadi orang yang putus asa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang yang putus asa itu adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Nah, jadi Allah itu berpesan kepada kita. Allah berpesan di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina aqnatu min rahmatillah." Qul ya ibadiyalladzina taqnatu min rahmatillah. Nah, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha ghafurudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi katakanlah kepada mereka yang berputus asa, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha ghafurudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa, semua dosa, ya. Dan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi orang yang memiliki sifat putus asa artinya dia tidak percaya bahwasanya Allah itu memiliki asma atau sifatnya yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia merasa kecewa dengan keadaannya ketika dia gagal melakukan sesuatu ya. Ketika dia gagal dalam berkompetisi, misalkan dia lomba apa, terus dia gagal dan pada akhirnya dia apa yang terjadi putus asa. Maka itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Nah, kemudian bagaimana ciri orang-orang yang putus asa itu? Ada yang tahu nggak ciri-ciri putus asa itu kayak gimana? Muhammad Renaldi. Ayo. Eldiano, Muhammad Renaldi. Ada yang tahu? Oke, kemudian selanjutnya bahwasanya bagaimana ciri orang-orang yang putus asa itu artinya dia yang pertama bermalas-malasan ya, kata si Eldiano tadi, Renaldi tadi, bahwasanya dia itu bermalas-malasan. Bermalas-malasan dia. Yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usaha yang gagal. Jadi ketika dia gagal dalam sesuatu, apa yang terjadi? Akhirnya tidak bersemangat lagi dia. Karena dia sudah putus asa. Padahal
Kalau dia masih memperjuangkannya lagi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Insya Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tampak murung dia. Dia tidak karena dia tidak semangat lagi, putus asa tadi, murung. Diam di dalam rumah, di dalam kamar aja tanpa beraktivitas. Maka kalau bisa jangan sampai kita mendekati putus asa. Karena putus asa ini adalah sifat yang didatangkan oleh syaitan, ya. Nah, ciri-cirinya tadi ya seperti Bapak sebutkan, pertama dia bermalas-malasan. Yang kedua, tidak bersemangat. Dan yang ketiga, tampak murung, mukanya tidak jelas, ya. Maka ini adalah salah satu sifat yang tercela. Ini tidak suka, Allah tidak suka dengan orang yang berputus asa. Sampai di sini paham nggak anak-anak? Paham. Baik, kalau kalian sudah paham, silahkan catat ya. Bapak akan memberikan soal tentang apa itu yang kita bahas akhlak tercela pada hari ini. Baik, silakan. Sudah siap nggak? Untuk Bapak berikan tugas. Nah, dalam artian Bapak berikan tugas ini adalah untuk mengetahui wawasan kalian. Untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian tentang materi akhlak tercela ini. Oke. Nanti juga Bapak akan kirimkan soalnya di grup ya. Di di WhatsApp. Namun akan Bapak berikan soalnya dulu, Bapak akan dikte di sini. Catat ya anak-anak ya. Silakan dicatat. Baik, soal yang pertama. Nah, soal yang pertama terkait dengan materi kita akhlak. Sebutkan, jelaskan dan berikan contoh apa itu akhlak tercela. Nah, sebutkan dan berikan contoh apa itu akhlak tercela ya. Apa itu akhlak tercela? Apa itu akhlak tercela? Oke. Kemudian yang nomor 2, tugasnya. Nah, rangkumkan secara singkat. Apa itu ananiyah dan putus asa. Baik. Kemudian yang nomor 3. Berikan kesimpulan
kesimpulan bahwasanya akhlak tercela itu perbuatan yang buruk. Nah, berikan kesimpulan ya, bahwasanya akhlak tercela itu adalah seperti ini. Nah, baik, eh, karena waktu kita juga sudah habis ya anak-anak ya. Karena waktu kita juga sudah habis, kita masuk dari jam 8.10 sampai jam 8.50 ya. Maka oleh karena itu Bapak akan memberikan kesimpulan bahwasanya akhlak tercela yaitu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tidak terpuji. Dan kemudian ada macam-macam akhlak tercela. Di antaranya yang pertama adalah ananiyah. Nah, ananiyah ini adalah orang yang mementingkan diri sendiri, yaitu dia itu egois dan tidak mementingkan orang lain, bahkan kalau perlu dia mengorbankan orang lain demi kepentingan dia sendiri. Nah, dan kemudian yang kedua adalah putus asa. Bahwasanya orang yang putus asa itu adalah orang yang tidak mementingkan tidak menganggap bahwasanya rahmat Allah itu sangatlah luas. Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya Allah itu mengatakan kepada orang-orang yang la taqnatu min rahmatillah. Artinya bahwasanya la taqnatu, janganlah kalian berputus asa dari rahmatillah. Innallaha ghafurudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi antara dua ini, bahwasanya yang pertama anani yaitu dua akhlak yang tidak terpuji, maka kewajiban kita adalah meninggalkan akhlak tercela ini. Baik itu anania dan itu baik itu putus asa. Karena keduanya ini adalah berasal dari syaitan. Jadi syaitan yang mewas-was hati sehingga dia memiliki sifat egois, mementingkan diri sendiri, dan juga dia putus asa ketika dia gagal dalam sesuatu. Padahal tidak seperti itu. Dia harus tetap berjuang, semangat untuk mengejar cita-citanya. Oke anak-anak, sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, baiklah. Tugas tadi sudah dicatat. Nomor 2 tadi, oh baik, LD. Soal nomor 2 tadi rangkumkan secara singkat apa itu ananiyah dan putus asa. Apa itu ananiyah dan putus asa? Sudahkah? Sudah? Baik. Karena tugas sudah selesai, sudah Bapak kirim, sudah Bapak dikte. Nah, dan yang terakhir adalah